Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang adil untuk menjadi saksi-saksi atas manusia, dan dijadikan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas perbuatan kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, khatib mengajak diri pribadi dan juga jemaah sekalian untuk kita benar-benar memahami ayat yang difirmankan oleh Allah dari apa yang saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat yang adil. Yang adil itu menurut pemahaman para ulama dilihat dari segi makna bahasa dan juga istilah. Wada'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan lawan kata dari adil adalah az-zulmu. Zulm adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjadikan kita umat yang adil. Di antara fungsinya langsung disebutkan oleh Allah di ayat yang sama, litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai saksi-saksi untuk manusia yang ada di dunia. Apa yang dilakukan oleh mereka, baik buruk, kitalah saksinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merinci di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disebutkan oleh Allah di ayat yang kita sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, antum syuhada'ullahu fil ardh, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Untuk lebih rincinya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Anas bin Malik pernah menceritakan, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Anas menceritakan bahwa ketika itu lewat iringan jenazah, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka memuji jenazah tersebut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar pujian sahabat-sahabatnya terhadap iringan jenazah tersebut, beliau pun mengatakan, telah wajib. Wa murra bi janazatin ukhra fa usniya 'alaiha syarrun, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Dan kemudian Anas mengatakan lewat iringan jenazah berikutnya, dan kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela jenazah tersebut dengan keburukan. Maka lagi-lagi Rasulullah mengatakan, telah wajib. Mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murra bi janazatin fa usniya 'alaiha khairun faqulta wajabat. Ya Rasulullah, telah lewat iringan jenazah dan kemudian jenazah itu dipuji dengan kebaikan.
dan engkau mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarrun faqulta wajabat, wajabat, wajabat. Begitu juga telah lewat iringan jenazah dan kemudian dicela dengan keburukan dan engkau pun mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Apa maksud engkau ya Rasulullah? Ini yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab ketika itu. Karena beliau tidak mengerti kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada iringan jenazah yang dipuji dengan kebaikan, beliau mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Dan begitu juga ketika ada iringan jenazah yang dicela dengan keburukan, beliau pun mengatakan telah wajib, telah wajib, telah wajib. Karena tidak mengerti, Umar pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Barang siapa yang kalian telah puji dengan kebaikan, maka wajib baginya syurga. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Barang siapa yang kalian telah puji, telah cela dengan keburukan, maka wajib baginya neraka. Antum syuhada Allahu fil ard, kata Rasulullah. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Antum syuhada Allahu fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Antum syuhada Allahu fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, beruntung orang-orang yang ketika jenazahnya diiringi, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, baik kepada Allah imannya sempurna, kepada Rasulnya imannya sempurna, kemudian memuji jenazah tersebut, maka ketahuilah jenazah tersebut wajib dimasukkan ke dalam syurga. Tapi celakalah jamaah yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita pernah mendengar ada jenazah-jenazah yang lewat, banyak dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencela dengan keburukan. Lihat, itu jenazah orang yang dulu pernah menghinakan agama Allah. Lihat, itu jenazah yang dulu pernah menentang penerapan syariat Allah. Lihat, itu jenazah yang ketika Allah mengatakan jangan jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, tapi jenazah itu orang yang pertama mengajak orang-orang yang beriman untuk menjadi pemimpin dari golongan orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, celakalah mereka. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajabat lahun nar, wajib bagi dia dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, karena ketika kita lihat firman Allah yang kita bacakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sebagai umat yang adil. Maka nasihat khatib khususnya pada diri dan juga jemaah sekalian, untuk kembali menjadi umat yang adil itu, yaitu untuk kembali menjadi umat yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan pernah mencampur adukan antara hak dan yang batil. Karena jemaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mencampur antara hak dan batil. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang kemudian kembali kepada posisi sebagaimana yang Allah telah jadikan, maka itu adalah tanda orang yang mendapatkan keberuntungan nanti di hari akhirat. Dan yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, karena manusia khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar iman, mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Mereka jemaah yang dirahmati Allah akan melihat apa yang zahir dari diri kita. Kalau hari ini yang terlihat dari diri kita adalah membenci agama Allah, yang hari ini yang terlihat dari diri kita membenci sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka nanti ketika iringan jenazah kita lewat, mereka pun akan mencela dengan keburukan. Karena jemaah yang dirahmati Allah, syariat hanya memerintahkan kita untuk melihat yang zahir saja, tidak memerintahkan untuk melihat as-sarair atau yang tersembunyi.
Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, selain kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah yang dirahmati Allah berhati-hati dari penilaian orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang hari ini masih ada kefasikan-kefasikan di dalam dirinya yang terlihat di pandangan orang-orang yang beriman. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumkan taubat kita kepada manusia. Kalau kita selama ini menjadi orang-orang yang mendukung kezaliman, maka hari ini katakan, aku berlepas diri dari kezaliman. Karena jamaah yang dirahmati Allah, kalau nanti iringan jenazah kita sudah lewat, dan kemudian orang-orang yang beriman mengatakan, itulah dulu yang mendukung pemimpin zalim, yang mendukung kezaliman, maka di saat itu jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.